Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu honorer yang saya hormati, di sini ada satu informasi penting yang saya sampaikan melalui channel ini, yaitu berupa perhatian kepada honorer yang mana pemerintah akan memberikan dana sebesar 4,2 juta per honorer. Bapak Ibu, bagaimana kejelasannya ini? Simak videonya. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tenaga honorer kini akan mendapatkan dana sebesar 4,2 juta dari pemerintah. Bukan tanpa alasan tenaga honorer mendapatkan dana tersebut. Bila mengingat jasa para honorer, sungguh mereka sangat layak mendapatkannya. Tenaga honorer adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah dengan status non-aparatur sipil negara. Kurangnya pegawai yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah mengharuskan penambahan tenaga dari para honorer pun dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, menjadikan tenaga honorer cukup penting dalam operasional sebuah instansi. Namun, beberapa waktu lalu pemerintah mengatakan bahwa akan melakukan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, yaitu tepatnya 28 November 2023 tahun ini. Nah, ternyata ini ya tidak bisa diterapkan Bapak Ibu karena memang tenaga honorer di instansi pemerintah itu sangat dibutuhkan, terutama pada kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin tidak dapat dikerjakan oleh pegawai ASN dalam arti PNS. Rencananya pemerintah akan mulai menghapus para tenaga honorer secara bertahap dimulai dari bulan November 2023, di mana hal tersebut juga yang menjadi penyebab banyaknya honorer mulai bertanya-tanya kemana mereka harus berlabuh bila benar akan dihapuskan. Pemerintah sudah berupaya agar para tenaga honorer bisa menjadi aparatur sipil negara lewat perekrutan P3K, yaitu melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun kita ketahui bersama masih banyak para tenaga honorer yang tidak lulus bahkan tidak bisa mengikuti seleksi. APKASI merupakan singkatan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pan-RB khusus untuk menyelesaikan masalah honorer. Tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer saat ini telah banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jumlah mereka yaitu jumlah honorer yang tidak sedikit menjadikan rencana pemerintah untuk menghapuskan tenaga non-aparatur sipil negara ini benar-benar harus dipikirkan secara matang. Seperti pernyataan salah satu kepala daerah yaitu Bupati Gorontalo Utara, Tarik Monangdu, Tarik Modanggu, mengatakan dalam rapat tersebut, bila honorer yang tidak lulus P3K dihapuskan, maka akan ada 5 puskesmas terancam tutup. Misalnya di Gorontalo Utara, dari 15 puskesmas itu ada 5 puskesmas yang pasti hampir tutur tarik. Kemudian ia mengatakan bahwa TK atau PAUD lebih dari 100 akan tutup karena semua honorernya lulusan SMA yang tidak bisa mendaftar P3K. TK PAUD itu sebanyak 189 yang akan tutup karena semuanya SMA dan sebagian pasti ada yang tidak lulus, sambung Tarik. Tentu masih banyak masalah yang akan timbul bila honorer yang tidak lulus P3K akan dirumahkan. Untuk itu, APKASI mengusulkan solusi yang saat ini sudah ada di tangan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun usulan solusi kepada pemerintah bagi yang honorer yang tidak memenuhi syarat sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja adalah sebagai berikut. Pertama,
diberikan pelatihan kewirausahaan. 2. Diberikan uang pisah sebagai modal usaha. 3. Diberikan kartu prakerja. 4. Melakukan penandatanganan MOU dengan BUMN, BUMD, dan swasta. 5. Mendorong seluruh investasi untuk memberdayakan tenaga non-ASN. Dalam poin ketiga, honorer dikatakan akan diberikan kartu prakerja yang dikutip dari website resmi Kartu Prakerja mengatakan setiap pemilik kartu atau memperoleh sejumlah dana pada tahun 2022, dana yang diberikan kepada penerima kartu prakerja adalah 3.550.000 per orang. Namun di tahun 2023, pemerintah telah resmi menaikkan dana kartu prakerja sampai senilai 4,2 juta. Jadi bila tenaga honorer diberikan kartu prakerja, artinya mereka juga akan mendapatkan dana senilai 4,2 juta. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang satu perhatian pemerintah kepada Bapak Ibu honorer Sanair, yang mana dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, Bapak Ibu honorer akan menerima dana sebesar 4,2 juta dari pemerintah. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.